Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut yang dibentuk dari dua buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Apabila ada dua buah garis sejajar, ini garis sejajar K, ini garis sejajar L, dipotong oleh sebuah garis A. Nah, akan membentuk 8 sudut. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat ada 8 sudut di sini. Nah, bisa kita tulis juga, anggap di sini adalah sebuah sudut A, ini sebuah sudut B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka sudut A1 ini akan ada sudut A1, sudut A2, sudut A3, sudut A4. Jadi ada 4 sudut di sini dan 4 sudut di sini. Nah, hubungan antar sudutnya apa? Yang pertama adalah hubungan antar sudut, yaitu sudut yang sama besar. Sudut yang sama besar itu adalah sudut yang bernilai sama besar. Yang pertama adalah sudut sehadap. Apa saja sudut sehadap itu? Sudut sehadap adalah sudut yang menghadap arah yang sama. Nah, kalau di sini sudut yang menghadap arah sama, perhatikan 4 sudut ini dengan 4 sudut ini. Maksudnya bagaimana? 4 sudut yang menghadap arah yang sama. Nah, tadi udah Ibu jelaskan ini adalah sebuah sudut. Anggap ini. Sudut A1 ini menghadap ke arah sini. Nah, kita akan cari sebuah sudut yang lain yang juga menghadap arah ke sana. Maka kalau dari sini, maka kita lihat yang mana? Sudut ini. Sudut B5 juga menghadap arah ke sana. Maka bisa kita simpulkan sudut A1 itu sama dengan sudut B5. Artinya apa? Jika sudut A1 ini bernilai 110 derajat, maka sudut B5 ini juga 110 derajat. Terus sudut yang mana lagi? Yang sudut sehadap. Nih, kita perhatikan yang sudut A2. Sudut A2 ini menghadap ke arah ini. Maka kita akan cari sudut yang lain yang menghadap arah yang sama. Maka sudut B6. Maka bisa kita simpulkan sudut A2 akan sama dengan sudut B6. Kemudian selanjutnya sudut sudut A3 ini menghadap ke bawah. Maka kita cari sudut yang menghadap ke bawah, berarti sudut B7. Maka nilai sudut A3 akan sama dengan sudut B7. Kemudian bisa juga dengan yang ini. Yang sebelah sini menghadap ke arah sini. Maka B8 ini juga menghadap ke arah sini. Maka sudut A4 itu sama dengan sudut B8. Nah, inilah sudut sepihak. Sudut sehadap maksudnya. Sudut sehadap itu adalah sudut yang menghadap arah yang sama. Jadi di sini ada 4 pasang sudut A1 sehadap dengan sudut B5 dan begitu pula seterusnya seperti ini. Jadi sudut-sudut yang sehadap ini bernilai sama besar. Ini sudut yang sama besar yang pertama, yaitu sudut sehadap. Oke, boleh dicatat ya. Sebentar lagi akan Ibu hapus kembali. Masuk ke materi berikutnya, yaitu sudut yang sama besar, sudut berseberangan. Baik, kita sudah hapus. Ini yang berikutnya. Sudut yang bernilai sama besar berikutnya. Yang kedua, yaitu adalah sudut berseberangan. Sudut berseberangan itu ada 2. Yang pertama, dalam berseberangan. Yang mana ini yang dalam berseberangan? Nah, Ibu akan tandai di sini
bagian dalamnya, bagian luar. Jadi yang sebelah sini ini bagian dalam, yang ini bagian luar, ini bagian luar. Oke. Nah, itu udah terlihat ya bagian dalamnya yang mana, bagian luarnya mana. Kemudian sudut yang berseberangan itu tadi ada dua, dalam berseberangan. Semua sudut yang dalam berseberangan yang sesuai redaksi ini ya, dua buah garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, yang dalam berseberangan nilainya juga sama besar. Nah, perhatikan dalam, ini bagian dalam yang ini berseberangan. Nah, kita lihat sudut yang dalam yang A3. Sudut A3 ini berseberangan dengan sudut yang mana? Sudut B6. Sudut B6, maka besar sudut A3 akan sama dengan sudut B6. Kalau misalnya sudut A3 ini 110 derajat, maka sudut B6-nya juga 110 derajat. Kemudian yang mana lagi yang dalam berseberangan? Sudut A4 akan sama dengan sudut B5. Karena sudut A4 berseberangan dengan sudut B5, maka apabila sudut A4-nya 70 derajat, maka sudut B5-nya juga 70 derajat. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah sudut luar berseberangan. Nah, sudut luar berseberangan ini juga kita fokus ke bagian luarnya. Yang mana yang luar? Nah, kita fokus ke yang A1. Sudut A1 ini berseberangan dengan yang luarnya mana? Dengan B8. Berarti sama dengan sudut B8. Kemudian sudut A2 ini berseberangan dengan yang B7. Sudut A2 akan sama dengan sudut B7 karena dia luar berseberangan. Jadi apabila sudut A1 ini adalah 70 derajat, maka sudut B8 ini juga 70 derajat. Apabila sudut A2-nya ini 110 derajat, maka sudut B7-nya juga 110 derajat. Seperti itu hubungan dari sudut berseberangan. Baik, bisa dicatat ya. Baik, selanjutnya yaitu sudut yang berjumlah 180 derajat. Masih dengan gambar yang sebelumnya, yaitu gambar dua buah garis sejajar. Nah, kita tadi udah sepakat ya kalau ini bagian dalamnya, ini bagian luar. Nah, tadi kita udah bahas sudut yang sama besar. Selanjutnya itu sudut yang berjumlah 180 derajat. Itu disebut juga dengan, sebelumnya kita udah belajar sudut yang berjumlah 180 derajat yaitu sudut berpelurus. Nah, Ibu review lagi materi sebelumnya. Sudut berpelurus itu ini. Sudut A1 berpelurus dengan sudut A2. Kemudian sudut A2 berpelurus dengan sudut A4. Begitu juga dengan sudut B6 ini berpelurus dengan sudut B8. Nah, selanjutnya sudut yang berjumlah 180 derajat berikutnya yaitu sudut sepihak. Nah, sama dengan sudut berseberangan, sudut sepihak ini juga ada dua. Yang pertama sudut dalam sepihak. Nah, kalau tadi sudut berseberangan ada dalam berseberangan, ada luar berseberangan. Kalau sepihak ada sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Sudut dalam sepihak ini jumlahnya 180 derajat. Yang mana yang sepihak? Ini bagian dalam, luar. Yang sepihak adalah yang satu area dengan dia, sepihak gitu. Nah, contohnya di sini. Apabila sudut dalam sepihak ini kalau dijumlahkan akan bernilai 180 derajat. Nah, kita fokus ke pihak sebelah kanan. Nah, bagian dalam dulu, dalam sepihak. Maka sudut A3 sepihak dengan sudut B5. Ini sepihak dia, satu area. Maka sudut A3 apabila dijumlahkan dengan sudut B5 nilainya sama dengan 180 derajat. Kemudian sepihak berikutnya sudut A4
apabila dijumlahkan dengan sudut B6 itu nilainya sama dengan 180 derajat. Jadi contoh, kalau misalnya sudut A3 itu ini, misalnya sudut A3 ini adalah nilainya 120 derajat, maka otomatis sudut B5 adalah berapa? Nih, kita contohkan, apabila sudut A3 ditambah sudut B5 sama dengan 180 derajat. Apabila sudut A3-nya 120 derajat ditambah sudut B5 itu sama dengan 180 derajat. Berapakah besar sudut B5? Maka kita bisakan pindah ruas. Sudut B5 sama dengan 180 dikurang 120 derajat. Maka sudut B5 sama dengan 60 derajat. Atau cara lebih mudahnya, kalau kamu udah bisa menghitung dengan cepat, kamu bisa menghitung saja. Sudut A3 apabila dijumlahkan dengan sudut B5 haruslah bernilai 180 derajat. Jadi kalau sudut A3-nya 120, maka kira-kira sudut B5-nya berapa nih supaya 180? Jadi aja 120 tambah sudut B5 haruslah 180. 180 dikurang 120 nilainya 60 derajat. Itu. Jadi kalau kita jumlahkan 120 tambah 60 sama dengan 180 derajat. Nah, itulah sudut yang dalam sepihak. Boleh dicatat dulu sebelumnya, sebelum ini akan dihapus lagi. Jadi sudut dalam sepihak tuh ada dua ya, ini. Oke, yang dalam sama yang dalam. Oke, selanjutnya akan Ibu jelaskan sudut luar sepihak. Baik, kita masih yang selanjutnya yaitu sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak ini juga kalau kita jumlahkan nilainya 180 derajat. Nah, kita fokus ke gambar yang ini, sudut luar sama sudut luar. Nah, yang mana yang luar sepihak? Berarti yang sepihak ini dulu, yang sebelah kanan. Berarti sudut A1 ini sepihak dengan sudut B7. Maka apabila kita jumlahkan sudut A1 yang luar dulu ya, luar sepihak, sudut A1 ditambah sudut A1 apabila dijumlahkan dengan sudut B7 nilainya 180 derajat. Karena tadi sudut yang berjumlah 180 derajat salah satunya yaitu luar sepihak. Selanjutnya pihak sini, di sudut A2 apabila dijumlahkan dengan sudut A2 apabila dijumlahkan dengan sudut B8 nilainya juga